Sukarelawan Jabar Juara. Pertama, tidak kaget, Eko pun tadi sudah beberapa kali menjadi sumber kegaduhan. Bukan kasus pertama bagaimana postingan beliau yang merupakan gambaran pemikirannya dianggap beberapa kalangan itu bermasalah. Yang kedua, bukan soal benar dan salah secara substansi karena itu bisa diperdebatkan, tapi lebih ke cara dan narasi yang digunakannya. Postingan Eko pun tadi beberapa kali dianggap disinformasi, bahkan cenderung hoax kepada mereka yang pandangan politiknya berbeda. Maka dengan melihat kasus yang sekarang terjadi, tidak kaget tapi ya menyesalkan. Ada dua sudut pandang, tergantung dari mana kita mau melihatnya. Pertama, harusnya selesai sebagai sesama manusia yang pasti punya kehilapan. Setelah menyadari kesalahan, kemudian punya inisiatif untuk memperbaiki apa yang salah, ya berdamai harusnya jadi solusi terbaik. Tapi yang kedua, sudut pandangnya adalah tidak semudah itu untuk berdamai, seolah-olah tidak ada masalah. Eko pun tadi menyatakan bahwa postingannya hanya bercanda karena korbannya dalam tanda kutip adalah Ning Imas. Dan beliau juga bukan sosok biasa, bukan ustazah biasa. Yang perlu dipertanyakan adalah andai gitu ya, berkonfliknya tidak dengan Ning Imas yang di belakangnya ada nama Ponpes Lirboyo ataupun NU, apakah Eko pun tadi merasa yang sudah dilakukannya itu salah kemudian juga akan meminta maaf? Karena jika jawabannya tidak, ya tentu ini bukan soal merasa salah, tapi karena takut konfliknya berkepanjangan dan merugikan kepentingannya. Pantas-pantas saja sebagai seorang ketua umum sebuah kelompok relawan harusnya menjadi contoh bagaimana berkomunikasi di media sosial. Karena masalahnya itu sulit memisahkan satu identitas yang satu dengan yang lainnya. Misalkan Eko pun tadi menyatakan bahwa itu hanya pendapat pribadi dan bukan perwakilan secara organisasi, ya tidak bisa dipisahkan semudah itu. Banyak contoh seseorang yang bermasalah karena ucapannya lalu mengatakan itu bukan sebagai kapasitas dalam jabatan, tapi anggota pribadi, misal anggota DPR yang sekarang ramai soal ucapannya soal TNI, kemudian meminta maaf dan menyatakan bahwa itu pendapat pribadi, bukan pandangan partai. Bisa jadi memang begitu, secara pribadi punya pandangan, punya opini yang disampaikan ke publik dan bukan bagian dari sebuah organisasi yang diikutinya atau komunitasnya. Tapi kembali lagi, mereka yang menempati posisi tertentu di sebuah organisasi atau komunitas atau bahkan lembaga, apalagi sebagai ketua, harusnya lebih bijak dalam menyampaikan sesuatu di ruang publik. Kalau itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang Pak Ganjar. Serangan itu ada banyak sudutnya. Salah satunya ya apa yang ada di sekeliling Pak Ganjar, termasuk relawan ini. Eko pun tadi tidak bisa dipisahkan dari Pak Ganjar sebagai ketua umum, salah satu simpul relawan yang mendukung Pak Ganjar. Maka apa yang Eko pun tadi lakukan ketika terjerembab dalam sebuah kasus akan merembet ke Pak Ganjar dan dikait-kaitkan. Meskipun Pak Ganjar sendiri tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Sama aja gitu ya, ketika serangannya ke tokoh siapapun termasuk Kang Emil, jika ada salah satu hal di sekelilingnya yang tersandung kasus atau melakukan blunder apapun itu, Ridwan Kamilnya akan terbawa dan dikait-kaitkan. Contoh ketika bupati atau wali kota di Jawa Barat tertangkap KPK beberapa waktu lalu, tidak ada hubungan langsung dengan Ridwan Kamil, tapi ada sesuatu yang bisa dikait-kaitkan kepada Ridwan Kamil sebagai gubernur, maka ya salah satu serangannya ke gubernur juga ada aja. Ya, pertama, relawan adalah wajah dari siapa yang didukungnya. Ada nama baik yang harus dijaga. Tidak semua, tapi relawan seringkali dianggap mencerminkan tokoh yang didukungnya.
relawannya baik, maka tokohnya pun akan dianggap baik, dan begitu pun sebaliknya. Dua, perbedaan dalam mendukung tokoh tertentu tidak harus selalu disikapi dengan emosional, karena harusnya itu adalah sebuah pilihan yang rasional. Ada waktu dan tempatnya di mana perdebatan dilakukan, dan di luar itu seharusnya tidak ada hal yang menghalangi dalam bersilaturahmi sebagai sesama anak bangsa dan memiliki interest yang sama di dunia politik. Yang ketiga, narasi yang disampaikan juga tidak harus selalu membenturkan atau dicari-cari perbedaannya, tidak harus selalu memukul ke yang mereka yang salah atau tidak sependapat. Kita bisa menyisakan ruang untuk saling menghargai dan menghormati. Yang terakhir, sebagai relawan Jabar Juara yang mendukung kepemimpinan Kang Emil, mengajak mari kita berkontribusi dengan cara-cara yang baik yang menghasilkan lebih banyak manfaat dari mudaratnya, yang akan diingat oleh masyarakat sebagai bagian dari solusi, bukan yang ikut memberikan masalah di tengah-tengah masyarakat.